Materi hari ini bicara tentang keindahan. Jika di 2 minggu sebelumnya sebenarnya harusnya bicara tentang kegunaan dan kekokohan, tapi ketika ketika eh, bicara tentang kegunaan, saya hanya bisa menyampaikan secara video pembelajaran ke karena ada kendala bebarengan dengan kuliah tamu. Kekokohan juga tidak terlalu banyak. Minggu lalu saya juga ada kendala. Jadi hari ini lebih banyak, nanti kita akan fokus utamanya tetap pada keindahan dulu. Nanti sedikit banyak nanti kita akan bicara juga menyerempet-nyerempet di eh, kegunaan dan kekokohan. Oke, saya ulang lagi. Ternyata. Terima kasih sudah dikasih tahu. Dari tadi ngoceh, potongnya banyak jadinya. Oke. Semoga sudah terlihat ya. Dan suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. terima kasih. Terima kasih. Hampir seluruh kuliah nanti. Oke, jadi memang fokus kali ini lebih kepada Venus tasnya, tapi nanti saya juga sedikit membahas tentang kekokohan dan kegunaan. Dari tokoh-tokoh yang kalian sampaikan di Google Drive, kemudian pembahasan-pembahasan baik yang kegunaan, kekokohan, dan semalam juga sudah disampaikan tentang keindahan. Saya tidak akan membahas dari seluruh karya, tapi saya akan pilih beberapa karya, eh, bahkan cuma satu karya dari tiap-tiap tokoh gitu. Tokoh yang pertama adalah eh, Twin Tower dari Yamasaki Minnesota. Jadi keindahan yang dimunculkan di Twin Tower ini justru pada keindahan hasil industri, keindahan yang dihasilkan oleh produk industri. Dalam hal ini mungkin bentuknya benar-benar bentuk yang sangat masif, bentuk balok seperti itu, panjang. Tapi kalau tadi di video tahun 60-an itu disajikan atau tersajikan bahwa konstruksi bajanya luar biasa. Konstruksi bajanya sangat-sangat masif. Dan itu yang di masa-masa arsitektur modern, hal itu yang menjadi utama. Jadi ke kekokohan atau struktur konstruksi dan kemampuan teknologi itulah merupakan pencapaian dan sebagai estetik dalam pemahaman arsitektur modern gitu. Ini yang dimunculkan atau yang tersajikan dalam konteks kasus Twin Tower ini. Ketika mengulas atau mencoba mencari gambar atau mencari video Twin Tower ini, apalagi di bulan September, mungkin agak susah mendapatkan kesejarahan karena peristiwa 11 September ini yang ketika Twin Tower ini ditabrak pesawat itu. Jadi konteksnya agak agak seru ketika membahas Twin Tower ini di bulan September. Tapi itu yang merupakan contoh kasus sebuah keindahan arsitektural di masa arsitektur modern, itu merupakan keindahan yang wujudnya adalah wujud struktural. Video ini menceritakan perkembangan wajah kota New York, fokusnya pada Twin Tower, jadi perkembangan di sekeliling di kawasan kota New York dan bagaimana Twin Tower ini menjadi landmark. Kita nyebrang dan sangat berbeda dengan apa yang disajikan oleh eh, Yamasaki. Ini karyanya Corbu berupa chapel di Rothschild. Kalau Yamasaki itu dikatakan sebagai arsitektur modern puncak, modern yang international style, ini justru Corbu sama-sama tokoh arsitektur modern, tapi dia mulai di akhir-akhir
perannya dia atau di akhir-akhir proses perancangannya di masa hidupnya, di akhir-akhir masa hidupnya. Di sini kita akan coba lihat bagaimana Rothschild itu terbentuk, dan keindahannya juga berbeda. Kalau tadi keindahannya benar-benar keindahan hasil industri, di sini bentuk dari Rothschild ini merupakan bentuk yang cukup dinamis. Kemudian tadi kalau di keindahan ada bicara tentang tekstur, di Rothschild ini pada pembahasan di video itu ada kata brutalisme arsitektur, dan Rothschild salah satu contoh brutalisme arsitektur. Brut dalam pengertian kasar. Dari beberapa sudut pandang terlihat bagaimana Corbu bermain dengan bentuk, bermain dengan tekstur, bermain dengan beberapa ornamen kecil. Fungsi dari bangunan ini adalah tempat peribadatan sebuah gereja. Di posisinya tidak seperti di New York di tengah kota, ini agak jauh dari keramaian. Nanti akan perbandingannya nanti di beberapa tempat ibadat yang lain, di beberapa contoh kasus lain berikutnya. Ini bagian dalam. Kalau kita bicara tentang pembayangan, bagaimana Rothschild itu menerima matahari, kemudian oleh Corbu diberi kaca berwarna sehingga efek ke dalam ruangan yang merupakan ruang doa itu menjadi berbeda. Jadi Corbu mencoba bermain cahaya matahari, tidak hanya sekedar cahaya matahari yang biasa, tapi kemudian diberi beberapa kaca berwarna sehingga efeknya ke dalam ruangan juga menjadi berbeda. Dan menarik dari Corbu, yang satu sisi yang kemudian dia buka sengaja, dia lobangi dan untuk memasukkan cahaya, sedangkan sisi lain bentuknya cukup masif di bagian ini. Kemudian ini bagian atas sehingga jatuh pasti, kalau nggak salah pasti altarnya. Ini bagian towernya, masuk lubang cahaya. Oke. Nah, ini karya Silaban. Sengaja saya tidak mengambil Masjid Istiqlal, bahasanya sudah cukup banyak, tapi khusus untuk rumah ini, foto yang kiri atas adalah rumah Silaban difoto setelah proses pembangunan itu selesai, dan kalau nggak salah setelah Pak Soekarno datang. Ini ruang kerjanya di bagian bawah, di bagian atas ini ruang kerja, ini kamar tidur utama, kamar tidur Pak Silaban. Di bagian atas ruang kerjanya, ruang kerja Silaban di bawah dengan perpustakaannya. Di bagian atas ruang kerja, tempat meja gambar dan segala macam, ada studio kecil beberapa karyawannya. Kemudian di bagian belakangnya itu jajaran kamar-kamar anaknya. Dan di teras ini dibuat sangat menjorok. Kemudian kalau bahasan tentang keindahan, ada irama, jelas sekali iramanya, nanti akan terlihat kolom-kolom tipis di bagian teras menuju teras, jalan dari sini menuju teras. Ini ada kolom-kolom pipih yang digunakan Pak Silaban untuk menopang atap ini. Kemudian tidak hanya irama kolom tipis itu, kolom ini kemudian ditutup dengan batu bilah yang bentuknya kotak untuk di bagian menuju teras. Di bagian rumah, sisi rumah itu menggunakan batu bilah, batu alam bilah yang bentuknya kotak. Sedangkan yang bentuk seperti ini letaknya di bagian sini. Jadi bentuk yang agak organik ini itu ditempatkan di bagian sini. Kenapa? Ini menuju ke garasi. Dan menariknya adalah disediakan ada fungsi yang lain, ada disediakan untuk tempat duduk. Jadi entah sopir, entah siapapun yang sebelum berangkat
dia bisa beristirahat dulu di sini sebelum mengendarai mobil. Jadi ini menuju garasi. Foto beberapa orang di sini, mereka duduk di teras, kemudian difoto dari arah halaman. Kenapa saya memunculkan ini? Untuk menunjukkan skala teras ini dengan tubuh manusia. Jadi proporsi rumah ini dengan manusianya. Ini di bagian sudut ini, Pak Silaban dan keluarga berdiri. Kita lihat bagaimana tritisan ini tidak terlalu tinggi. Kemudian pintu masuk di sini ada pintu warna biru. Oke, saya sempat beberapa kali melakukan kegiatan workshop, artinya pertama kegiatan workshop untuk membuka arsip-arsip, dan workshop kedua memilah arsip tersebut. Ini bagian terasnya, dan menuju ke ruang kerja. Jadi di bagian belakang ini adalah ruang kerjanya, ruang kerja Pak Silaban, lengkap dengan meja gambarnya. Dan kalau kalian perhatikan, bisa stop. Kalian perhatikan di sini kolomnya dengan batu bilahnya berbentuk kotak, kemudian ada cantilever, ini namanya cantilever, struktur yang menopang cukup jauh untuk menopang atap di bagian teras. Ini bagian terasnya, kemudian ini masuk ke ruang tamu. Oke, ini kalau nggak salah video tahun 2010. Beberapa rekan melakukan workshop menyusun, mengkategorisasikan gambar-gambar dari rumah yang ada di Rumah Silaban. Oke, tokoh berikutnya Ridwan Kamil. Oke, tadi sedikit ada yang menarik penjelasan dari Kang Emil ini, bahwa dia memilih material botol berenergi ini itu tidak hanya karena melihat botol ini dibuang dan dimanfaatkan, tapi ada faktor estetiknya, yaitu warna kecoklatan yang kemudian bisa nyambung, itu istilahnya tadi kan, bisa berelasi dengan material kayu. Itu yang catatan buat saya cukup cukup menarik gitu loh. Selain penggunaan botol yang cukup banyak gitu, tapi pemilihan material benar-benar menjadi pertimbangan, tidak hanya sekedar material yang hijau, jadi memanfaatkan buangan, tapi juga kenapa material ini, kenapa botol energi ini yang dipilih gitu kan. Itu yang menjadi hal yang menarik secara estetik. Kemudian secara kegunaan, kenyamanan juga ada pertimbangannya. Jadi tidak hanya sekedar keindahan, tapi juga ada unsur kenyamanan, ada kegunaannya. Gunanya botol ini adalah untuk meredam panas. Jadi ruang hampa di tengah botol itu justru untuk berguna untuk meredam panas. Itu yang disampaikan oleh Kang Emil tadi. Kita lanjutkan karyanya Pak Emil, Ridwan Kamil ini, panggilannya Emil. Itu masjid ini. Di sini mungkin bisa di-compare dengan apa yang disajikan atau apa yang dilakukan oleh Le Corbusier tadi di chapel di Rothschild tadi. Bukan membandingkan dua tempat peribadatan, tapi fungsi tempat peribadatannya yang itu yang buat saya menarik, bagaimana sebuah tempat peribadatan dengan kesan monumental itu diletakkan cukup cukup jauh dari kota dan menghabiskan, tanda kutip ya, menghabiskan lahan yang cukup besar gitu.
Sehingga dari bahkan dari jalan menuju masuk ini kita bisa melihat keseluruhan bangunan karena cukup terbuka, cukup menarik untuk dilihat secara bentuknya. Dan yang menarik dari karya ini, oke, itu kita bisa lihat bagaimana permainan tidak hanya permainan bentuk, tapi juga permainan warna. Berbeda dengan yang korbu tadi, warnanya cenderung warna beton kasar tadi, beton brut tadi. Sedangkan di sini permainan warnanya cukup berani. Warna-warna primer muncul di sini. Kesan megahnya dapat, kesan monumental. Ini perbandingan video ini saya suka karena perbandingan manusia dan bangunan sangat jelas terlihat. Seringkali di sisi lain, seringkali sebuah foto arsitektural itu hanya fokus ke bangunan. Padahal bangunan itu bisa menjadi menarik, bisa menjadi sukses secara fungsi arsitektural, secara kegunaan ketika ada manusia yang beraktivitas di dalamnya. Di bangunan karya Ridwan Kamil ini, di masjid ini, terlihat sekali bagaimana kesan monumental coba dihadirkan dengan bentuk yang cukup megah, dengan diangkat dari pelataran menuju tempat utamanya juga cukup tinggi, ada tangga yang cukup tinggi, kemudian orang ketika berhadapan dengan bangunan ini juga menjadi sangat kecil gitu. Kesan monumentalnya juga dapat. Ini di bagian interior. Kita akan lihat di bagian dalam, benar-benar dalam itu lihat. Terlihat bagaimana pemanfaatan masuknya sinar matahari benar-benar dimaksimalkan. Cahaya mataharinya juga masuk, tapi kayaknya juga ada peredam, jadi tidak terlalu panasnya cukup kuat, sehingga posisi lighting juga menjadi perhatian utama. Di sini permainan cahayanya juga sangat menarik gitu, buat saya sih cukup menarik. Sehingga meskipun kita berada di dalam, pencahayaannya juga cukup maksimal. Tidak hanya dari kanan kiri, bahkan dari bagian atasnya juga muncul. Oke. Karya selanjutnya, ini karya Shoban. Ini buat saya video ini akan cukup menarik karena selama ini kita melihat karyanya Shoban itu benar-benar hanya fokus di bangunan. Bangunannya cukup ekspresif. Tapi ketika sambil jalannya, ketika bangunan ini diperlihatkan dengan lingkungannya, justru makin kuat. Kalau kita lihat di sekelilingnya adalah, saya nggak tahu sekelilingnya apakah ini perkantoran atau ini flat atau rumahan katakanlah seperti itu. Tapi modelnya kalau dibilang irama ya, iramanya Shoban tetap memperhatikan lingkungan, gitu. Tidak sekedar dia aneh. Jadi kalau kalian lihat perbandingannya, saya bisa cari-cari nggak di sini? Oke, itu bisa. Line-nya itu masih bisa dapat. Dan tingginya jendela ini dia mengikuti line ini. Bentuknya ini dia mengikuti line-nya. Sehingga kemudian bagian ujung yang dikeluarkan itu bukan tanpa alasan. Perspektifnya masih bermain. Itu yang buat saya ketika mendapat video ini jadi paham gitu loh. Kenapa sih Soban berani mengeluarkan bentuk ini? Kenapa ini bentuk ini kan seperti balok yang kemudian dipotong, disayat, kemudian dikeluarkan, agak diputar sedikit. Kita lanjutkan. Di sekelilingnya,
sebuah tempat yang iramanya jelas, iramanya tetap, kemudian di bagian sudut Shoban coba bermain. Museum yang tidak terlalu besar, tapi punya bentuk yang kalau difoto sendiri itu sangat menarik. Tapi kemudian difoto secara bersamaan dengan lingkungannya, buat saya justru makin menarik. Makin menariknya artinya dia tidak memberi kesan yang sangat dramatis, sangat berbeda dengan lingkungannya, tapi pada saat bersamaan orang akan dipaksa untuk menoleh karena dia di bagian sudut sebuah blok gitu. Iramanya tetap ada, bentuk-bentukannya itu justru diambil dari sekelilingnya. Di bagian belakang dari museum ini dengan warna yang berbeda, bahkan warna warna cenderung ke terakota. Dan si Shoban mencoba mengcounternya atau meresponnya dengan warna yang lebih lebih kalem, lebih krem. Dia tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu kontras dengan lingkungannya. Meskipun kalau kalau hanya di foto kita dapat fotonya, kita melihat bahwa bentuk ini tidak berbeda dalam pengertian tidak kontras sekali dengan lingkungannya. Justru menambah kesan kesan kuat di itu di bangunan ini di kawasan ini. Itu juga salah satu trik atau salah satu pendekatan berfokus pada estetik. Estetiknya tidak hanya estetik terhadap bangunan, tapi juga melihat lingkungannya. Ketika lingkungan dari sudut pandang ini dia bisa mendapatkan apa? Ketika dari sudut tadi yang di sudut di depan dia mendapatkan apa? Itu yang salah satu ya hal yang bisa kita pelajari dari Shoban ini. Bentuk yang kalau didetailkan, kalau hanya berdasarkan foto cukup cukup ekspresif, cukup menarik, cukup lain gitu. Tapi ketika dilihat secara lebih besar, kita zoom out, kita lihat kawasannya, ternyata Shoban benar-benar mencoba apa ya, tidak terlalu aneh terhadap kawasan. Dia mencoba mengambil irama-irama yang ada di kawasan. Bahkan warna-warnanya juga benar-benar dipikirkan. Nah, ini yang paling paling seru kalau buat saya. Paling seru. Karyanya Rem Koolhaas dari OMA, sebuah perpustakaan di Qatar. Di kasus ini, kalian tidak hanya bicara tentang bentuk yang aneh, tapi juga nanti video ini menerangkan tentang sistem sebuah perpustakaan. Perpustakaan model kayak stadion, saya sih tempat duduknya seperti menempatkan rak-rak buku itu seperti stadion. Ini pencahayaannya, proses gelap terangnya benar-benar diekspor luar biasa. Dan ini sistem tidak hanya video ini tidak hanya menyajikan keindahan bangunan, tapi juga menjelaskan bagaimana sebuah bangunan itu berfungsi. Jadi kegunaan dari bangunan ini juga dijabarkan. Bahkan sistem sebuah perpustakaan modern sedikit banyak dijelaskan. Ada disortir, ada dipilah, bahkan pilahnya juga sudah dengan sangat modern. Scene ini sekilas saya teringat dengan sistem yang ada di airport karena kita mengambil troli atau mengambil travel bag kita. Sistemnya udah sangat modern karena memang perpustakaan ini sangat besar. Lightingnya benar-benar diperhatikan, bagaimana lighting di rak buku sehingga memberi kesan yang cukup menarik di bangunan ini. Dari kasus ini saya banyak belajar tentang bagaimana sebuah bangunan tidak hanya ekspresif terhadap bentuk, tapi juga berfungsi dengan benar gitu, sesuai dengan keadaan.
model sebuah perpustakaan yang sangat modern, perlu ada juga sistem yang cukup modern untuk menunjang. Jadi yang tadi model kayak travel bag kalau kita di airport itu merupakan sistem yang cukup menarik gitu loh. Kalau yang ini sepertinya ini koleksi khusus, biasanya koleksi manuskrip yang cukup tua, sehingga ada ruang khusus. Kalau kalian perhatikan tadi, ruangannya tidak terbuka, ruangannya sangat tertutup dan bahkan cukup rapat. Kenapa? Karena untuk koleksi buku-buku yang kalian bisa lihat bahwa ini buku-buku bukan buku biasa, manuskrip tua yang memang secara standar ruangnya berbeda. Kalau ini manuskrip tua punya standar kelembapan yang tertentu, sehingga itu adalah sebuah proses pengawetan juga dari manuskrip. Lalu apa sih sebenarnya sebuah keindahan visual? Stimulus sebuah benda, katakanlah ini kan mesin kopi gitu, kemudian diterima oleh mata, kemudian diolah oleh batang otak kita, diterima oleh saraf-saraf kita, dan ini yang kemudian dipahami sebagai persepsi. Atau di sini kita bisa melihat bahwa 60% apa yang kita lihat itu menjadi dasar persepsi kita. Jadi persentase apa yang kita lihat itu merupakan dasar dari proses persepsi kita. Sehingga keindahan biasanya memang difokuskan pada keindahan visual dari mata, kemudian ada sensor yang di mata dan melalui beberapa saraf yang kemudian diolah di batang otak. Lalu apa itu keindahan? Keindahan yang berdasarkan penglihatan adalah keindahan yang dapat dicerap oleh penglihatan, yaitu berupa keindahan bentuk, warna secara kasat mata. Berarti ukuran keindahan sebagai sesuatu yang menyenangkan bila dilihat. Delightful, gitu. Sesuatu yang memberi rasa senang, gitu. Sama halnya bila keindahan berdasarkan pendengaran. Kalau kita kembali, kalau berdasarkan pendengaran hanya 2%. Nanti di minggu depan kita akan coba melihat bagaimana kita memahami pendengaran kita. Saya tidak meloncat katakan dari penglihatan langsung ke pendengaran, bukan pada touch. Kalau touch nanti kalian akan mungkin bisa melengkapi, tidak hanya dari mata, kemudian bagaimana barang ini disentuh, kaitannya dengan tekstur material, dan kemudian dengan pendengaran kita. Itu yang akan memengaruhi bagaimana proses kita memahami arti indah. Bila dicermati arti keindahan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa suatu kesatuan arti hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan indrawi manusia. Jadi apa bentuk yang kita lihat, kemudian menyenangkan hati kita, itulah yang bisa dipahami sebagai sebuah keindahan. Sedangkan keindahan tersebut adalah apa gitu loh. Si Thomas Aquinas menyatakan keindahan adalah pancaran kebenaran. Itu yang dinyatakan oleh Thomas Aquinas. Bahasa arsitektur, di bahasa arsitektur, kebenaran adalah kejujuran dan kewajaran. Artinya, berbahasa ruang dan gatra, berbahasa ruang dan bentuknya. Dengan garis dan bidang, dengan material juga, dengan suasana tempat. Sehingga sudah sewajarnya berarsitektur secara budaya. Jadi tidak hanya sekedar keindahan bentuk. Tadi ada beberapa contoh, katakanlah yang Shoban tadi. Kita kalau melihat hanya bentuknya dari museum itu mungkin ya indah aja. Tapi kemudian kalau kita zoom out, kita lihat lingkungannya, ternyata Shoban memiliki atau memancarkan kebenaran konteks dari kawasannya. Keindahan dari yang Rem Koolhaas tadi adalah
kebenaran fungsinya. Tidak hanya bentuknya yang menarik, tapi ternyata dia punya fungsi yang juga benar. Fungsi sebagai sebuah perpustakaan modern. Itu yang kemudian dipahami sebagai arsitektur yang baik. Sebuah kejujuran, sebuah kewajaran, sebuah kebenaran yang tercermin dalam apa yang kita lihat. Tidak hanya sekedar bentuk, tidak hanya sekedar warna, tapi juga eh, kebenaran fungsi. Kalau tadi dilihat karyanya Korbu, karyanya Ridwan Kamil dengan masjidnya, karyanya Kolhas dengan museumnya dan segala macam. Ada kebenaran-kebenaran fungsional gitu. Mereka mampu atau bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari si penggunanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Agak ngoceh, nggak ke sana dan kemari. Tapi kalau ada yang pertanyaan atau mau yang disampaikan, silakan. Jujur sebenarnya saya kepingin di kelas kemudian kita diskusi, tapi eh, batuk ini makin makin parah. Semoga segera segera sembuh sih. Ada pertanyaan silakan. Untuk minggu depan, untuk minggu depan agak agak seru bahwa kita akan justru bicara tentang mendengar, jadi hearing arsitektur. Seperti penjelasan di awal, kalian coba coba melihat bagaimana eh, sebuah karya arsitektur dari sudut pandang pendengaran. Apa yang didengar, kalian datangi aja, kemudian coba identifikasi. Sehingga nanti di, di pertemuan minggu depan, saya akan meminta kalian ya tetap tetap kirim ke Google Drive. Mungkin bentuknya di Google Drive tidak berbentuk tulisan, kalian cukup berbentuk rekaman juga nggak masalah. Jadi rekaman rekaman bunyi itu nggak masalah. Tinggal kemudian rekaman bunyi itu dijelaskan, rekaman suara, sorry. Rekaman suara itu dijelaskan ini berada di mana, eh, kemudian identifikasi suara ini berada di posisi mana. Dan dari situ kita coba di kelas nanti diskusikan. Kita diskusikan apa yang didapat, apa yang kalian dapat dan sebenarnya itu apa sih gitu loh. Mengapa ini sangat berpengaruh di dalam arsitektur itu yang akan menjadi fokus diskusi kita di minggu depan. Kebetulan kampus-kampus Palembang cukup diberi kemewahan dalam pengertian ada TV flat yang ada suaranya, jadi cukup kita bisa explore lebih lanjut dari 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 gambar itu, dari suara yang kalian coba identifikasi itu. Mungkin itu. Ada yang ditanyakan? Ya kalau kalian masih masih bingung dengan penjelasan saya tadi dan ingin mungkin hari ini mau diendapkan dulu, jadi minggu depan saya membuka sesi benar-benar sesi sesi diskusi, tidak hanya fokus pada pada tugas hearing arsitektur, tapi juga tugas-tugas yang sebelumnya. Kalian bisa explore ke tugas-tugas sebelumnya. Kita benar-benar coba melihat bagaimana trilogi Vitruvius itu terjadi di kasus-kasus kalian. Karena kasus yang coba saya hadirkan di contoh-contoh ini tadi benar-benar hanya satu kasus. Mungkin di kasus-kasus yang lain kalian bisa mendapatkan sesuatu yang atau masih bingung atau masih masih belum jelas, silakan aja dihadirkan untuk diskusi minggu depan. Semoga minggu depan kondisi Palembang lebih baik, minimal itulah. Karena perkiraan cuaca besok
hujan deras katanya. Saya sih diaminkan aja. Biar debunya tidak karu-karuan. Asapnya berkurang, debunya di mana-mana. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukupkah? Oke. Kalau cukup, tidak ada masalah. Saya stop recording.